Selanjutnya, sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kami cintai, kami banggakan, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Semoga Bapak Presiden senantiasa selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Profesor Mahfud MD. Yang kami hormati, tentu kami banggakan dan kami cintai, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Suharso Monoarfa, berikut sambutan pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Suharso Monoarfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala din kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mutahmirin, para alim ulama dan para kiai yang mulia, yang sama-sama kita banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Menko Polhukam Profesor Mahfud, yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang telah membantu perhelatan ini sebagai tuan rumah bersama 9 kota lainnya. Yang saya hormati Majelis A'la, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar. Yang saya hormati Mahkamah Partai, dan yang saya banggakan seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPC, dan para anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan, dan yang kami banggakan seluruh muktamirin pada muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, dengan rendah hati saya berdiri di sini dalam pembukaan muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan yang dihelat di Kota Makassar dan 9 kota lainnya di seluruh Indonesia, di Medan, di Padang, di Palembang, di Banten, di Bogor, di Semarang, di Surabaya, di Samarinda. Ini membuktikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan tetap mengikuti kemajuan teknologi, dan kita hari ini
Bapak Presiden, Partai Persatuan Pembangunan menggunakan sebuah aplikasi baru, aplikasi LUPI yang untuk pertama kali digunakan di Indonesia. Marilah kita syukuri sepenuh hati rahmat taufik dan ma'unah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa besar bernama Indonesia yang kita cintai dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mari kita haturkan salawat dan salam kita. Inilah Nabi besar yang ketika wafat mengucap, ummati, ummati, ummati. Sabda ini bermakna sangat dalam, mengajak setiap pemimpin memikirkan umatnya, memandu semua pemersatu dan pembangun untuk senantiasa peduli, memihak, dan membela segenap umat. Di logo Muktamar ke-9 ini, Bapak Presiden, terbentang tulisan merawat persatuan dengan pembangunan. Inilah tema Muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan, dan ini pula akan menjadi tema perjuangan P3 menuju pemilihan umum tahun 2024. Bapak Presiden yang kami muliakan, tahun 2020 adalah tahun penuh tantangan, cobaan, dan ujian. Sejak Maret lalu, seluruh dunia dihantam pandemi COVID-19. Pandemi mengancam kelangsungan hidup siapapun tanpa terkecuali. Diikuti tantangan serius terhadap kelangsungan kehidupan kita dalam berbagai bidang, termasuk ancaman resesi. Dan keadaan ini, sebagaimana diperhitungkan oleh para ahli, akan tetap menjadi perhatian pada beberapa waktu ke depan. Pandemi dan ancaman resesi adalah kombinasi yang mengancam dan menantang kita dengan serius. Tantangan ini juga dialamatkan pula terhadap diksi, persatuan, dan pembangunan kita. Artinya, di tengah pandemi dan ancaman resesi yang mengganggu berbagai bidang secara serius dan berlapis, kita ditantang untuk tetap mampu memelihara persatuan. Di tengah keadaan normal saja, merawat persatuan di dalam bangsa yang super majemuk seperti kita ini, Indonesia, tidak mudah dan sangat tidak sederhana. Insya Allah, kita akan menang. Indonesia akan berjaya dan sukses mengendalikan pandemi serta mencegah ancaman resesi, sehingga mengantarkan bangsa semakin bersatu dan berpacu membangun. Tanda-tanda untuk itu nampak pada langkah-langkah sigap yang antara lain telah pemerintah demonstrasikan, yaitu antara lain melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran dan kegiatan pembangunan. Bapak Presiden menegaskan keselamatan rakyat mesti diutamakan, namun pada saat yang sama jangan sampai mereka kelaparan dan kehilangan pekerjaan. Berbagai kegiatan pembangunan boleh saja tertahan, tetapi prioritas keselamatan dan daya beli rakyat tak boleh terpinggirkan. Bapak Presiden dan Muktamirin yang saya muliakan, Partai Persatuan Pembangunan terpanggil untuk menawarkan jalan keluar. Jalan keluar ini kami rumuskan secara sederhana tetapi penuh makna, yakni merawat persatuan dengan pembangunan. Tak ada pilihan lain bagi kita selain sesigap mungkin, sesiap mungkin, sesegera mungkin, separipurna mungkin memulihkan kembali pembangunan di berbagai bidang, dan dengan membangun kita rawat persatuan. Pembangunan adalah ikhtiar memenuhi hak-hak rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Pembangunan adalah jalan kita menuju tanah air yang kita impikan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, kemahripah loh Cinawi. Pembangunan adalah jalan menggapai kesejahteraan dalam keadilan dan berkeadilan dalam berkemakmuran. Pembangunan adalah jembatan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Dalam keadaan itulah persatuan terawat, terjaga,
tumbuh kembang semerbak memekar. Tanpa pembangunan, persatuan tak mudah dirawat. Inisiatif pemulihan pembangunan harus diambil. P3 memilih menjadi bagian penting dari inisiatif ini. Kami akan berbaris, Bapak Presiden, untuk ikut serta dalam pemulihan ini. Kami sadar dan berempati sepenuhnya bahwa keadaan saat ini tidaklah mudah. Kami sadar dan berempati sepenuhnya bahwa yang diperlukan oleh rakyat adalah jalan keluar untuk berbagai kesulitan yang sedang mereka hadapi. Yang akan dilakukan Partai Persatuan Pembangunan bukanlah mematut-patut diri di depan cermin untuk menampilkan wajah partai yang lebih menarik secara elektoral. Tidak. Yang dilakukan P3 adalah sadar dan berempati sepenuhnya untuk terlibat menemukan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat dan rakyat saat ini. P3 siap sepenuhnya menyingsingkan lengan baju untuk secara proaktif terlibat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan pemulihan ekonomi keluarga sehari-hari. P3 mengajak semua elemen bangsa mengatasi keadaan dengan 3 target sekaligus: iman, aman, dan imun. Kami percaya bahwa hanya dengan memperbaiki keadaan, yakni dengan membangun kembali berbagai hal yang terganggu oleh game changer pandemi COVID-19, kita akan bisa merawat persatuan. Sekali lagi, P3 menegaskan sikap untuk ambil bagian dalam inisiatif penting ini. Secara hakiki umat Islam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa optimis bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Dan ketika kita telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan, tidaklah kemudian kita berpuas diri, melainkan ada tantangan lain yang mesti diselesaikan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Fa innama usri yusra, innama al usri yusra, fa iza faragta fanshoh. Para kader, simpatisan, dan segenap keluarga besar P3 yang saya cintai dan banggakan, mari kita haturkan rasa terima kasih kita yang sedalam-dalamnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang nanti berkenan memberikan sambutan dan membuka muktamar ini. Kami bahagia Bapak Presiden telah menjadi bagian dari momentum peneguhan sikap kami dalam muktamar ke-9 ini. Dan kami akan meneguhkan sikap untuk menjadi bagian penting dari kegiatan membangun untuk merawat persatuan. Kepada seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan yang saya banggakan, muktamar ke-9 adalah kick-off kita untuk persiapan dini memenangkan pemilihan umum 2024 dan memenangkan Indonesia. Mari kita luruskan niat, mari kita capai tujuan-tujuan mulia dengan cara-cara yang mulia. Semoga Allah memberkahi segenap langkah dan ikhtiar kita di jalan kebaikan dan kebajikan. Hasil tak pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadir undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Muktamar 9 Partai Persatuan Pembangunan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia para alim ulama, para habaib,
para kiai yang hadir, yang saya hormati Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, yang saya hormati Ketua Umum P3 Partai Persatuan Pembangunan, beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat P3, yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai, yang saya hormati Ketua DPW, Ketua DPC, dan seluruh kader keluarga besar P3 di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam 6 tahun terakhir ini, pemerintah terus fokus membangun infrastruktur penghubung antar daerah, bukan hanya jalan tol atau jalur kereta api, jalur penerbangan, dan tol laut, tetapi juga konektivitas digital yang dipercepat, jangkauannya di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur konektivitas ini bukan hanya dimaksudkan untuk integrasi ekonomi nasional, mengintegrasikan ekonomi nasional, bukan hanya untuk mempermudah dan mempermurah arus logistik, bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi digital dan e-commerce, tetapi juga kita maksudkan untuk meningkatkan konektivitas budaya, konektivitas gagasan, dan semangat sebagai sebuah bangsa besar. Dan juga dimaksudkan untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia. Ketua Umum, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan konektivitas luring dan daring yang semakin efektif, kita bisa meningkatkan komunikasi antar umat yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, untuk menyebarkan Islam wasatiyah, menebarkan kesejukan dan kedamaian, menumbuhkan toleransi dalam perbedaan dan kebinekaan, dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Dan melalui konektivitas fisik dan digital, kita bisa berbagi pengalaman dalam membangun daerah, dalam membangun desa. Ada 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 75.000 desa yang tersebar di seluruh tanah air. Kita bisa berbagi inspirasi untuk mengembangkan inovasi, dan kita bisa mengakselerasi kualitas sumber daya manusia kita di seluruh pelosok Nusantara. Untuk menghadapi dunia yang sekarang ini penuh dengan perubahan, persaingan, hiperkompetisi antar negara, antar perusahaan, antar individu yang semakin betul-betul harus kita ikuti hari per hari. Pemanfaatan infrastruktur untuk hal-hal yang positif tersebut harus kita aktifkan agar ruang ini tidak diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita harus aktif mengisi pemberitaan di media sosial dengan keteduhan, dengan kesejukan, dan kita juga harus mengklarifikasi berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, dan menutup banyaknya ujaran-ujaran kebencian untuk saling kita menghormati dan menghargai sesama anak bangsa sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Lembaga pendidikan umum maupun pesantren yang tersebar di seluruh tanah air, data yang saya miliki ada 28.000 pondok pesantren. Kita harus saling berbagi, saling bekerja sama untuk memperkokoh pondasi Pancasila di kalangan siswa dan santri.
untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar para siswa dan santri kita memiliki karakter keindonesiaan yang kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai partai Islam tertua dan partai pemersatu umat yang terpercaya, yang dipercaya umat, Partai Persatuan Pembangunan sudah pasti sangat berpengalaman dalam ikut membangun bangsa besar ini. Partai Persatuan Pembangunan juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi organisasi-organisasi lain dalam memperkokoh persatuan dan kerukunan kita dan dalam mempercepat pembangunan nasional Indonesia. Saya meyakini Muktamar ke-9 ini akan menjadi arena untuk memperkokoh persatuan partai, untuk memperkokoh persatuan nasional, dan memperbesar kontribusi partai dalam pembangunan nasional kita, serta menjadi pijakan bagi kebangkitan P3 untuk memenangkan hati umat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan P3 saya buka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.